Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Astuti NIM akhir 440 dan teman saya Bambang Prasetyo NIM akhir 421. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan terkait bab pajak penghasilan. Baik, poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak. Subjek pajak biasa diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi yang pertama, orang pribadi, warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama subjek pajak dalam negeri meliputi A, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. C. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dianggap subjek pajak dalam negeri mengikuti sistem pewaris. Beda halnya apabila warisan itu tadi sudah dibagi, maka kewajiban pajak akan ditanggung oleh ahli waris. Yang kedua, subjek pajak luar negeri meliputi A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap sebagai subjek pajak luar negeri dan memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Yang B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbentukkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Untuk poin selanjutnya, poin yang kedua ada kewajiban pajak subjek. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya itu, kewajiban pajak dimasukkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Saat mulai serta berakhirnya pajak subjektif itu tadi ditentukan bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, sedangkan
bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama orang pribadi tersebut berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir kewajiban pajak subjektif pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir ketika sudah tidak bertempat di Indonesia. Untuk poin selanjutnya, poin C, cara menghitung pajak. Pajak terutang dikurang tarif pajak sama dengan penghasilan kena pajak. Dalam menghitung pajak, penghasilan yang terutang dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri, pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu yang pertama, penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. Yang kedua, penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. Bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak sebesar dasar penghitung pajak penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Untuk poin selanjutnya, poin D, saat pelunasan pajak penghasilan. Dengan sistem self-assessment yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional, perlu adanya kepastian yang menetapkan kapan pajak penghasilan tersebut harus dilunasi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 pada tahun 2020 telah menetapkan saat pelunasan pajak dalam tahun perjalanan dengan kualifikasi. Yang pertama, melunasi pihak lain. Di antaranya A. Terhadap pemotongan pajak penghasilan oleh pihak yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 dilakukan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang tidak terjadi terlebih dahulu. Yang B. Pemungutan pajak penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan pada saat pembayaran atau tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, langsung oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan pajak penghasilan mulai pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri, yakni angsuran pajak penghasilan dalam turun pajak berjalan atau PPh pasal 25. Yang ketiga, saat sesudah akhir tahun pajak. Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, PPh pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk poin selanjutnya, poin E, sanksi pidana.
Pasal 39 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Baik, poin selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terulang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan titik pengertian penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah dari luar Indonesia. Kekayaan wajib pajak dilihat dari mengalirnya info tambahan kemampuan ekonomis pada subjek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dan modal atau investasi. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Untuk poin yang selanjutnya, poin G, pengurangan penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, disebut dengan biaya atau beban. Pengeluaran tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto yang kemudian dibagi menjadi 2 golongan. Untuk yang pertama, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, di mana beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai pengeluaran masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Pengertian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi yang pertama, pengeluaran yang dapat dibedakan sebagai biaya merupakan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan. Yang kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibedakan sebagai biaya merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar. Untuk poin H, yaitu peraturan penghasilan. Yang pertama, pasal 6 UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang A, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang B, penyusutan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortis atas pengeluaran tetap. Yang C, iuran kepada dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Poin yang ke D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E, kerugian selisih kurs mata uang asing. F, biaya penelitian dan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H, piutang yang nyata-nyata tidak ditagih dengan syarat. Yang I, sumbangan dalam rangka penanggulangan yang dilakukan di Indonesia. K, biaya pembangunan infrastruktur sosial. L, sumbangan fasilitas pendidikan, dan yang terakhir sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Untuk poin selanjutnya yaitu peraturan pemerintahan tentang perhitungan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan
kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan mengatur mengenai pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib dalam negeri dan bentuk usaha tertentu termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto dan norma perhitungan khusus yaitu dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang PPH. Yang keempat, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali pajak atas penghasilan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi tidak termasuk dividen pajak penghasilan tersebut ditambah dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. Yang kelima, kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Demikian halnya yang berlaku dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang selanjutnya peraturan pemerintah mengatur bahwa pajak pemasukan tidak dapat dikreditkan dalam pasal 5 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi terdapat unsur pengecualian. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dalam hal berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang C, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. D, permai asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberian kerja permit tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang E, harta yang dihibahkan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau utang yang menjadi tanggungannya. Yang F, pajak penghasilan. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010, biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. C, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sebagai dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3. D, pajak penghasilan yang digunakan oleh pemberi. Poin selanjutnya, bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan dikecualikan dari objek PPH. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf G menyatakan bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikecualikan dari objek pajak penghasilan yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, di mana dalam peraturan tersebut meliputi bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, bantuan atau sumbangan adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan. Yang ketiga, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang keempat, pengertian zakat adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak. Yang kelima, hubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan atau pengusaha
kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk poin selanjutnya, poin K, penghasilan tidak kena pajak PTKP sesuai pajak penghasilan 2008 telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya penghasilan tidak kena pajak setelah berkonsultasi dengan DPR dengan pertimbangan perkembangan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang penyusunan besarnya penghasilan tidak kena pajak, adapun perubahan berlaku tahun pajak 2016 PTKP yang meliputi 1. 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 3. 54 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Poin selanjutnya, poin L, tarif pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negara dan wajib pajak luar negara yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku tahun pajak 2010. Yang ketiga, khusus bagi wajib pajak orang pribadi atau penghasilan berupa dividen yang dibagikan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Yang keempat, besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak dibagi 360 dikalikan dengan pajak terutang untuk 1 tahun pajak. Untuk poin selanjutnya, poin M, pengurangan tarif pajak sesuai pasal 31 poin E. Khusus wajib pajak badan diberikan fasilitas pajak berupa pengaturan tarif pajak sebagaimana yang diamankan pada pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengurangan dimaksud ditujukan kepada wajib pajak atau badan dalam negeri dengan perbedaan bruto sampai 50 miliar rupiah mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf poin B dan ayat 2 poin A. Selanjutnya, poin N, pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak badan sesuai pasal 17. Bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dibandingkan tarif yang ditetapkan pasal 17 Undang-Undang PPH, yaitu sejumlah 25%. Poin selanjutnya, poin O, perhitungan penghasilan kena pajak. Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah penghasilan kena pajak atau sering disingkat PHKP. Tetap berlandaskan atau bersumber laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan oleh fiskal positif dan negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Itu tadi, tarif yang digunakan dapat mengikuti antara lain yang pertama tarif umum, yang kedua tarif khusus, yang ketiga tarif sesuai undang-undang. Dalam menghitung penghasilan dividen sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 poin G Undang-Undang Pajak, penghasilan merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Atas dasar ketentuan umum pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pajak penghasilan bahwa penghitungan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun pajak bagi wajib pajak itu tadi, pajak dalam negara dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai prinsip Meeting Cost Agreement Refund. Khusus usaha jasa konstruksi yang mengerjakan proyek konstruksi berjangka lebih dari 1 tahun, perhitungan penghasilan kena pajak dapat menggunakan metode lain yang lazim dalam praktek akuntansi. Untuk poin yang terakhir, poin P, penggabungan atau pemisahan penghasilan. A. Penggabungan penghasilan. Sistem pengenaan pajak penghasilan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, yang artinya penghasilan ataupun kerugian dari seluruh anggota keluarga akan digabungkan sebagai atau kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepada keluarga. Oleh karena itu, mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan, seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau awal pembagian tahun pajak, begitu pula kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan akan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak penghasilan sebagai satu kesatuan. Yang poin B, pemisahan penghasilan. Pengaruh pajak penghasilan atau penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah. Yang pertama, suami istri telah hidup terpisah. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta penghasilan. Yang poin C, penghasilan anak yang belum dewasa. Penghasilan anak yang belum dewasa akan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan keluarga baik sejarah maupun dalam garis keturunan harus dan atau ke samping derajat. Dengan demikian, penghasilan anak yang belum dewasa itu tadi tidak digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, tetapi hanya penghasilan yang berdasarkan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut.